biarawati, kaum religius, segenap umat beriman Keuskupan Agung Ende yang terkasih. Selamat pagi untuk kita semua. Pada hari ini bertempat di Aula Keuskupan Agung Ende di Dona, kita akan melakukan konferensi pers berkaitan dengan sejumlah rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pentahbisan Uskup Agung Ende. Telah hadir bersama kita pada kesempatan ini adalah Romo Administrator Diosesan Keuskupan Agung Ende, Romo Yosef Daslan Muangkabu, yang di dalam kepanitiaan ini sebagai penanggung jawab utama. Yang kedua, telah hadir bersama kita Romo Piperno Bego, yang dalam kepanitiaan pentahbisan Uskup Agung Ende ini sebagai ketua pelaksana 2, dan telah hadir juga bersama kita pada kesempatan yang berahmat ini adalah Romo Aurelius Weible atau Romo Z, yang dalam kepanitiaan ini sebagai seksi acara. Adapun maksud dan tujuan dari konferensi pers ini akan dijelaskan oleh para pihak yang sudah disebutkan yang telah hadir bersama kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan seluruh pemaparan rangkaian acara pentahbisan ini, seluruh umat boleh berpartisipasi dalam seluruh sukacita, dalam kasih persaudaraan, sebagaimana yang menjadi moto dari Bapak Uskup Agung Ende terpilih, peliharalah kasih persaudaraan. Untuk itu, selanjutnya saya berikan kesempatan yang pertama bagi Romo Administrator Diosesan Keuskupan Agung Ende, sekaligus menjadi penanggung jawab utama dari seluruh kepanitiaan pentahbisan Uskup Agung Ende. Waktu dan kesempatan saya berikan. Semua. Seluruh umat Keuskupan Agung Ende yang saya kasih, para imam, biarawan-biarawati, saudara-saudari umat Tuhan yang terkasih. Sebelum saya menyampaikan beberapa hal dalam kaitan dengan kepanitiaan dan juga perayaan yang akan kita hadapi ke depan, saya mengajak kita untuk melihat gerakan umat saat ini. Pada detik-detik ini sangat kelihatan bahwa pertama itu seluruh anggota panitia itu mereka sudah turun ke lapangan, mulai bekerja. Dengan modalnya adalah pengorbanan, ya, tanggung jawab, itu sangat kelihatan. Selama ini sudah bertemu 3 kali dalam kepanitiaan, tidak terhitung pertemuan-pertemuan yang dikoordinasi oleh para ketua pelaksana, dan saat ini mereka mulai turun ke lapangan. Gerakan dan kerja panitia ini sangat didukung oleh, pertama itu adalah umat sendiri, umat dari seluruh keuskupan ini, dari provinsi-provinsi di 3 wilayah Kepikepang, Ende, Jawa, dan Baik. Umat dengan caranya mereka mendukung seluruh kerja-kerja panitiaan dalam menyambut pelayanan besar. Yang berikut juga didukung oleh imam dan biarawati.
pastor di paroki, di lembaga, para suster, bunda, pastor, semua dengan cara mereka menjadi anak. Juga didukung oleh tokoh lintas agama. Didukung oleh Pemda, 3 Pemda, ya. Ende, Nagekeo dan Nada. Dengan cara mereka, bentuk yang mereka pilih, mereka mau supaya mereka juga terlibat dan mendukung kerja-kerja. Juga didukung oleh TNI dan Polri, ya, TNI dan Polri. Dan juga koordinasi. Tentu kita bertanya untuk apa, ya? Untuk apa ini? Ya? Pertama itu mereka mau ekspresikan rasa sukacita mereka, ya? Rasa syukur mereka karena sudah dianugerahkan oleh Tuhan seorang uskup agung yang baru. Dan karena uskupan itu adalah milik kita semua. Yang kedua, mereka mau supaya seluruh perayaan, rangkaian perayaan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, meriah, hikmat, sesuai dengan harapan kita sendiri. Dan yang ketiga, mereka juga mau supaya, ya, sebagai tuan rumah, ya, kita mau supaya tamu-tamu yang datang itu merasa aman, nyaman. Ya. Apalagi kita nanti kedatangan tamu yang sangat mulia itu adalah para uskup. Baik uskup yang dalam masuk dalam kolegial KBI maupun dari luar negeri. Apa yang terjadi ini sebenarnya sudah menggambarkan, ya, yang sejak dari awal kita sudah melihat menyampaikan bahwa yang menjadi prinsip, ya, menjadi prinsip dari perayaan kita ini dan juga prinsip dari kerja-kerja kepanitiaan adalah pertama itu adalah prinsip iman sebenarnya. Perayaan ini adalah perayaan iman. Kita menyatakan syukur. Kita orang beriman yang menyatakan syukur karena sudah diberi oleh Tuhan. Dan kita bersyukur karena kita yakin ini adalah pilihan Allah sendiri, pilihan Tuhan. Ya. Yang kedua, perayaan ini adalah perayaan yang sinodal sifatnya. Ya. Sinodal. Dalam arti semua elemen itu boleh mengambil bagian, diberi ruang. Bergandengan tangan, ya. Siap setuju jalan bersama untuk menyiapkan dan juga melaksanakan tafsir uskup ini. Dan dalam sinodal itu semua elemen itu juga ada sifatnya kolaboratif, ya, kolaboratif, kerjasama antara pemerintah dan juga gereja. Dan kerjasama itu tidak hanya sebatas bahwa ada institusi gereja dan pemerintah, tetapi di dalam pemerintah itu sendiri ada awal-awal kolektif. Mereka juga diberi ruang untuk berpartisipasi dan mengambil bagian. Dan prinsip yang lain, perayaan ini adalah perayaan episkopal, ya. Episkopalis.
Jadi tabisan uskup, ya bukan tabisan imam. Tabisan uskup. Sehingga nanti kita juga memberikan ruang khusus, perhatian khusus juga kepada para imam, para uskup. Ya. Direncanakan itu semua uskup yang datang. Tapi kalau mereka tidak datang, mereka akan mengutus imamnya untuk datang melakukan sebagai bentuk kita solidaritas dalam kolegalitas para uskup di bawah kami. Berikutnya saya ingin sampaikan tanggal-tanggal penting yang berkaitan dengan rangkaian acara pertabisan AGPND terpilih. Tanggal 10 Agustus 2004, Bapak AGPND terpilih akan tiba di ND melalui penerbangan dari Labuan Bajo pada jam 14.30. Lebih rincinya akan disampaikan oleh Romo yang ada di samping kanan saya. Dan tiba di ini nanti kemudian terima dari bandara sampai di Saudi ini. Atau selama ini sebagai istana kesukaan. Sekarang kita lebih senang untuk menyebut rumah kita, Saudi. Yang kedua, tanggal 18 Agustus 2004 ada peluncuran buku kenangan dari Uskup Agung ND terpilih di Aula Stipendien. Kalian boleh hadir juga di jalan kesehatan. Ketiga, tanggal 19 sampai 1 Agustus 2004 akan ada acara penjemputan para uskup, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Juga akan ada acara penjemputan. Termasuk itu di dalam itu adalah duta nuncio, ya. Dan yang bisa datang itu bersama itu nuncio, kardinal dan ketua KRI. Kamu boleh kejar itu, tapi jangan lupa yang lain. Tanggal 21 Agustus 2004 itu ada respir agung di Gereja Santo Yosef Bonekore jam 5. Ya. Kamu gereja Bonekore? Karena wartawan tidak tahu. Lalu sudah besok ada gala dinner di rumah jabatan bupati. Tanggal 22 Agustus 2004 itu misa pertabisan uskup. Mulai jam 7.30. 7.30 mulai dengan perarakan. Itu nanti akan diatur oleh seksi-seksi bersama. Lalu tanggal 23 Agustus 2004 itu misa pontifikal, ya. Misa pontifikal. Oh ya, tabisan tadi di Gereja Katedral, ya.
Sedangkan pontifikal itu juga terjadi di gereja katedral jam 9. Sudah bisa kita mulai bersukaria dan menyatakan sukacita kita dalam gawi jati dan lain-lain. Coba tahu itu boleh mana? Terakhir, saya bersama panitia meminta keterlibatan para imam, kaum religius, biarawati, serta umat beriman dalam seluruh rangkaian acara pentabisan dengan memperhatikan tanda wajah. Dan terakhir, panitia tidak menerima ucapan syukur melalui baliho dan papan bunga yang dipasrah pada setiap gereja. Ucapan syukur ini bisa dibuat melalui sarana digital Komsos Uskupan Agung Ende. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Pesan saya terakhir supaya para wartawan juga menjaga kesehatan. Bersama terima kasih. Itu saja. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Kami dari seksi acara pentabisan Uskup Agung Ende akan menyampaikan rangkaian acara pentabisan. Yang pertama, tanggal 10 Agustus 2024, penjemputan Bapak Uskup terpilih Monsinyur Paulus Budi Kleden. Urutan acaranya pukul 13, semua berkumpul di beberapa lokasi. Pertama, panitia dan rombongan penjemput berkumpul di Istana Keuskupan, lalu bergerak menuju bandara. Para imam, klerus yang hadir berkumpul di rumah keuskupan mengenakan jubah, dan seluruh umat Allah yang hadir berkumpul mulai dari Perliman, Jalan Kelimutu, Jalan Gatot Subroto, membuat pagar betis sampai ke Ndona. Acara penjemputan ini diawali dengan pengalungan di Kompleks Bandara Lama Haji Arif Usman Ende, kemudian bergerak menuju Perliman, lalu sampai di depan markas Brimob, akan dijemput oleh drum band dari Madrasah Aliyah Negeri Ende. Selanjutnya menuju Patung Marilonga, akan dijemput oleh para tokoh agama Kabupaten Ende mewakili keberagaman agama di Keuskupan Agung Ende. Lalu kemudian Bapak Uskup bersama rombongan bergerak menuju Ndona. Memasuki Ndona akan diterima dengan drum band dari SMA Surya Bikara, lalu menuju ke rumah keuskupan diawali dengan sapaan adat, lalu masuk ke rumah keuskupan akan diterima oleh romo administrator, dewan konsultores, dan para klerus, para imam yang hadir. Selanjutnya Bapak Uskup beristirahat sejenak, lalu akan mengadakan ziarah makam di para uskup pendahulu. Selanjutnya pukul 17.30 akan ada ibadah sabda penerimaan uskup di Kapela Santa Maria Immaculata Ndona. Sesudah acara ibadat sabda dilanjutkan dengan makan malam bersama. Lalu acara yang berikut tanggal 18 Agustus jam 10 bertempat di Aula Stipar Ende, akan ada launching buku kenangan tabisan Uskup Agung Ende. Selanjutnya antara tanggal 19 sampai 21 Agustus ada penjemputan para uskup dari luar Pulau Flores. Ada yang mulai berdatangan tanggal 19, tanggal 20, dan berakhir di tanggal 21 penjemputan Nunsius Apostolik atau Duta Vatikan.
kardinal, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, dan para uskup serta keluarga Bapak Uskup terpilih. Tanggal 19 sampai 20 Agustus ada latihan general Ekaristi Pentabisan dan Misa Pontifikal pada jam 3 petang bertempat di Gereja Katedral Ende. Selanjutnya tanggal 21 Agustus ada Vesper Agung bertempat di Gereja Santo Yosef Onekore. Diawali dengan penjemputan Bapak Uskup terpilih bersama Nunsius Apostolik, Kardinal, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, para uskup, vikjen dan administrator yang mewakili keuskupan di halaman gereja, lalu disambung dengan Vesper bersama di Gereja Santo Yosef Onekore. Sesudah Vesper Agung pada pukul 18.30 akan ada gala dinner di rumah jabatan Bupati Ende. Acara yang berikut tanggal 22 Agustus 2024, perayaan Ekaristi Pentabisan Uskup Agung Ende bertempat di Gereja Katedral Ende. Perayaan dimulai pada pukul 7.30, dimulai dengan perarakan, diterima dan disapa secara adat oleh umat dari Kevikepan Bejawa, lalu dihantar menuju ke gerbang gereja. Selanjutnya Ekaristi Pentabisan. Sesudah Ekaristi Pentabisan, pada malam harinya akan ada makan bersama, resepsi sederhana bertempat di rumah Keuskupan Agung Ende. Selanjutnya tanggal 23 Agustus 2024, Misa Pontifikal Uskup Agung Ende. Jam 8.30 dimulai dengan perarakan, diawali dengan sapan adat dan tarian oleh umat dari Kevikepan Mbai. Selanjutnya perayaan Ekaristi pada pukul 9 di dalam Gereja Katedral Kristus Raja Ende. Sesudah perayaan Ekaristi akan ada resepsi bersama, termasuk berdendang-ria, menari bersama Bapak Uskup kita yang baru, Monsinyur Paulus Budi Gleden SVD. Demikian saja penyampaian rangkaian acara pentabisan dari kami seksi acara. Hal-hal lebih lanjut akan dijelaskan oleh Romo Perno selaku Ketua Pelaksana 2 Panitia Pentabisan Uskup Agung Ende. Gerawati, umat Uskupan Agung Ende, rekan-rekan wartawan yang sempat hadir pada kesempatan ini, salam sehat dan selamat berjumpa untuk kita sekalian. Hal utama sudah dijelaskan oleh Romo Administrator dan Romo Jeff selaku panitia seksi acara Tabisan Bapak Uskup. Saya hanya menegaskan beberapa hal, menggarisbawahi beberapa hal penting. Pertama, sejak saat panitia dibentuk sampai saat ini, baru kali ini panitia melakukan konferensi pers dengan berbagai media. Dan baru kali ini panitia mengeluarkan random yang resmi. Karena itu kalau ada random-random yang beredar selama ini, itu bukan dari panitia dan itu hoax. Karena itu sebentar kami akan bagikan random acara ini kepada wartawan sebelumnya. Dan random ini menjadi random yang sah dan resmi yang dikeluarkan oleh Panitia Tabisan Uskup Agung ini, Monsinyur Paulus Budi Gleden SVD. Baik, seluruh rangkaian kegiatan penjemputan dan tabisan kami rangkai dalam keberagaman adat, budaya, dan keberagaman agama yang menjadi ciri khas utama keberagaman kita di Flores. Flores ini sangat kaya dengan budaya dan juga sangat kaya dengan toleransi keberagaman agama. Karena itu, seluruh proses tabisan mulai dari penjemputan sampai dengan misa pontifikal itu dirangkai dalam nuansa adat dan keberagaman agama. Karena itu tadi sudah digambarkan oleh Romo Jeff bahwa
mulai dari acara penjemputan tanggal 10 itu di Bandara Lama, Bapak Uskup baru akan dijemput dengan sapaan adat oleh umat paroki Woloto yang mewakili seluruh umat Keuskupan Agung ini. Dan di sana disapa secara adat. Lalu tarian mengantar Bapak Uskup. Lalu ketika keluar tadi, Romo Jeff sudah menjelaskan kepada kita ada pagar betis mulai dalam sepanjang jalan Gatot Subroto sampai Wolowona. Itu dari Kementerian Agama menggerakkan kurang lebih 1.000 pelajar muslim dari sekolah-sekolah muslim yang ada di Ende untuk melakukan pagar betis dengan memegang bendera kecil dari kertas itu merah putih untuk menunjukkan bahwa apa yang dipesan oleh Monsignor Sugio Pranoto, orang Katolik 100% Katolik, 100% Indonesia. Karena itu disimbolkan dengan bendera merah putih dan bendera kuning. Setiba di depan patung Marilonga, di situ keberagaman ditunjukkan dengan tampilnya beberapa semua tokoh agama yang ada di ini. Ini tunjukkan ketika pengalungan itu, ketika acara pengalungan, yang pegang baki itu dari pasangan dari Hindu, lalu yang mengalungi Bapak Uskup nanti pasangan dari Muslim ketua MUI ini. Ini menunjukkan kepada kita soal bagaimana toleransi ini kota Pancasila. Nanti waktu sapaan adat di Wolowona itu akan digambarkan kepada kita semua, juga kepada Bapak Uskup bahwa ini keberagaman. Jadi sapaan adat di Wolowona nanti itu akan menggambarkan kepada kita ini kota toleransi. Dan pesan moralnya, toleransi ini mesti terus dijaga. Ya. Lalu kemudian akan diarah ke rumah keuskupan di Nur. Juga ada penyambutan, nanti ada sapaan yang mempersilahkan secara adatio, mempersilahkan Bapak Uskup naik saoria tenda bela, tagetani naik saoria tenda bela. Itu mempersilahkan Bapak Uskup untuk masuk sebelum diterima oleh administrator di pendopo. Jadi itu acara saya kembali menggarisbawahi soal acara penjemputan, rangkaian acara penjemputan. Ada begitu banyak pertanyaan, kok kenapa Bapak Uskup disambut dengan pengalungan 3 kali 5? Lalu nanti Bapak Uskup yang mengalungi Bapak Uskup di bandara itu pejabat Bupati Ende, pejabat Bupati Ngaditeo, dan Bupati Ngada. Ini mau menunjukkan mewakili umat Keuskupan Ende untuk penerimaan pertama Bapak Uskup, tempat lokasi kekembalan dia di 3 kabupaten. Maka beliau disambut oleh 3 tokoh, penjabat Bupati Ende, penjabat Bupati Ngaditeo, dan Bupati Ngada. Ini simbol. Lalu ada pertanyaan, kenapa mesti sampai 3 kali dikalungi dan lain-lain? Dalam random acara kami menjelaskan bahwa ketika Bapak Uskup tiba di bandara, itu Bapak Uskup untuk pertama kalinya menginjakkan kaki di Ende sebagai seorang uskup terpilih. Dan pada saat itu, sapaan adat menggambarkan ucapan selamat datang kepada beliau. Selamat datang dari jauh Bapak Uskup, dan sekarang disinilah tempat Bapak Uskup punya karya gembala. Kami menyambut dengan hati yang lapang, tapi disapa dalam bahasa Liu. Kemudian sapaan adat di depan patung Marilonga itu dalam bahasa Ende. Kalau di bandara dalam bahasa Liu, tapi kalau di depan patung Marilonga itu disapa dalam bahasa Ende. Dan juga itu menyapa soal toleransi Ende kota Pancasila. Dan salah satu pesan penting dari nilai sila-sila Pancasila yaitu bagaimana soal membangun keberagaman dalam toleransi sebagai saudara. Juga sama dengan pesan moto Bapak Uskup, peliharalah kasih persaudara. Dan ini
connect dengan apa yang menjadi moto Bapak Uskup terpilih. Dan kemudian Dindona, kenapa mesti disambut lagi? Dindona disambut karena beliau akan masuki tagetani nai saoria tenda bebo. Dalam bahasa Leo itu artinya Bapak Uskup memasuki rumah besar dan dipersilakan oleh tokoh-tokoh adat dari Dindona untuk juga nanti di sini juga akan didampingi sejak penerimaan dari depan gerbang utama masuk ke KPI ini diterima dengan didampingi oleh tokoh agama dari tokoh adat dari Nagekeo dan tokoh adat dari Bidang. Ini soal persatuan sebagai 3 kabupaten ini bersatu untuk mendukung bekerjasama dengan Bapak Uskup terpilih. Ini tanggal 10. Untuk tanggal tadi 18 sudah dijelaskan oleh Romo J. Tanggal 19 sampai 21 itu penjemputan tamu-tamu VIP. Tanggal 19 itu ada satu uskup yang akan datang nanti. Uskup terpilih, Keuskupan Labuan Bajo, Monsignor Maximus Rebus. Beliau itu direncanakan tanggal 19 akan tiba di sini. Untuk tanggal 20 ada 9 uskup yang akan tiba di sini di bandara tanggal 20. Lalu tanggal 21 ada sekian banyak Bapak Uskup juga termasuk Duta Vatikan. Kemudian Kardinal Monsignor Ignatius Kardinal Suharyo. Ini sekaligus dia menjadi Uskup TNI dan Polri. Beliau Uskup TNI Polri, Ignatius Suharyo. Dan juga Ketua KWI, Monsignor Anton Bunyamin. Itu yang juga nanti tanggal 21 itu kloter terakhir mereka dari Labuan Bajo. Untuk Duta Vatikan itu akan dijemput secara khusus. Ada tarian nanti di sisi udara, sisi dalam bandara, itu istilahnya sisi udara bagian dalam, akan disambut oleh tarian kolaborasi antara SMA Katolik Negeri Katolik Semak Santo Tomas Modus dengan MAN-N, Madrasah Aliyah Negeri N. Kolaborasi. Mereka akan menari di situ. Kemudian Duta Vatikan akan dikalungi di situ. Tidak ada acara seremonial lain kecuali penyambutan dan pengalungan, lalu langsung diantar ke penginapan. Ya. Untuk penginapan para uskup demi menjaga keamanan karena ini ada duta tamu negara, Duta Vatikan itu ditunjuk sebagai tamu negara, maka pengawasannya itu VIP. Keamanannya VIP. Maka pihak kepolisian, pihak keamanan mereka bekerja keras bagaimana untuk mengamankan seluruh situasi ini. Jadi Jalan Kelimutu seluruhnya untuk penginapan para uskup itu akan terjadi di jalur utama Jalan Kelimutu. Ada 3 hotel yang menjadi tempat penginapan para uskup. Yang utama Duta Vatikan dan Ketua KWI dan Bapak Kardinal akan menginap di Grand Sabas bersama para uskup lainnya, karena yang sudah dipastikan hadir itu sekitar 42 uskup. Nanti Romo Sekretaris akan menjelaskan kepada kita uskup-uskup mana saja yang akan hadir yang sudah dipastikan. 42 uskup. Lalu juga yang sekian banyak pimpinan provinsial SPD yang dari luar negeri juga akan datang. Tamu-tamu dari dalam luar negeri seperti Romo Administrator jelaskan tadi. Lalu Hotel Fani, tempat penginapan untuk para uskup, dan Hotel Berlian. Panitia memilih 1 jalur supaya proses pengamanannya dan penjemputannya boleh berjalan secara aman dengan pengawalan yang sesuai dengan SOP tamu negara. Jadi itu nanti mulai dari tanggal 9, tanggal itu tanggal 21 ya. Tanggal 21 nanti akan ada penjemputan Duta Vatikan. Lalu setelah itu sorenya itu nanti ada vespers seperti dijelaskan oleh Romo J.
juga tanggal 22 tabisan sudah dijelaskan oleh OJ, dan tanggal 3 bisa pontifikal. Juga untuk kendaraan, sudah pasti bahwa berapa ruas jalan akan ditutup. Ini informasi yang juga mungkin dari pihak keamanan, berapa ruas jalan akan ditutup. Untuk tanggal 10, ruas jalan yang akan ditutup mulai dari jam 1 siang, itu Jalan Kelimutu, Jalan El Tari, Jalan Gatot Subroto seluruhnya, dan jalan jurusan Bola Wonondona akan ditutup untuk umum tanggal 10 mulai jam 1 siang. Tanggal 10. Itu. Lalu untuk tanggal 21 mulai dari jam 4 sore, jam 3 itu jalur Birajaya akan ditutup. Mulai dari lampu 5 Jalan Kelimutu El Tari sampai dengan dia Pampatun Pelajar itu ditutup karena ada kegiatan Vesper Agung akan terjadi di situ. Ya, Vesper Agung akan terjadi di situ, maka jalan itu akan ditutup. Lalu ketika Gala Diner, beberapa ruas jalan, misalnya Jalan El Tari akan ditutup, Jalan Nangka akan ditutup. Itu untuk pengamanan, karena ini seperti saya katakan tadi, pengamanan VVIP ya. Ya, nanti semua para uskup dan juga tamu-tamu VIP akan mengikuti Gala Diner yang disiapkan oleh Pemda ND di Rumah Jabatan Bupati Jalan El Tari. Lalu untuk hari tabisan itu beberapa ruas jalan penting di kota akan ditutup. Para uskup akan mengambil jalur menuju katedral, mengambil jalur Kelimutu, Patimura, lalu turun ke katedral dari arah atas. Dan itu menjadi akses untuk para imam. Sudah disampaikan melalui polisi para imam bahwa akses jalan untuk para imam yang mengikuti para ekaristi itu dari jalan katedral. Jalan Irian Jaya akan ditutup. Setengah jalan Sudirman akan ditutup, hanya dibuka jalan radio. Jalan Yosudarso akan ditutup. Jalan katedral akan ditutup. Tempat parkiran untuk para imam itu terjadi tempat parkirnya itu di Jalan Irian Jaya. Sementara untuk umat yang mau mengikuti misa tabisan maupun pontifikal, tempat parkirannya ada di lapangan Pancasila. Lewat jalur pantai untuk masuk mengambil akses ke tempat parkiran. Ya, sudah pasti beberapa ruas jalan akan ditutup ya. Lalu setelah tabisan, panitia merancangkan bahwa para uskup nanti akan kembali ke hotel untuk menikmati makan siang. Dan tetap terbuka kemungkinan bahwa ada para uskup yang kemudian juga mengambil bagian di makan seputaran katedral. Panitia juga memberi peluang untuk itu. Malam setelah tabisan nanti akan ada gala diner untuk para uskup yang sempat hadir waktu dia masih ada sini di Don tanggal 22 malam. Tanggal 22 setelah tabisan, siang ketika tabisan itu makan siang di hotel di Grand Wisata. Lalu malamnya ada gala diner disiapkan di sini di rumah Uskupan Agung ini. Ya, karena ada beberapa urusan penting, Duta Vatikan akan kembali duluan nanti. Duta Vatikan akan kembali duluan. Lalu ya, seluruh aktivitas masyarakat itu akan diatur oleh pihak kami. Ya, meskipun ada penutupan jalan, nanti tetap ada aktivitas masyarakat dan lain-lain akan disiapkan oleh diatur oleh pihak kepolisian. Untuk para imam juga ini menjadi catatan dari pihak kepolisian karena para polisi juga tidak mengenal imam. Akses masuknya panitia sudah menyiapkan kartu akses masuk. Jadi para imam nanti akan sebagian sudah dibagikan kartu akses masuk, dan nanti yang datang dari luar, imam dari luar yang mengambil bagian acara tabisan ini
Mereka juga di tempat-tempat registrasi akan dikasih kartu, dan kartu itu digunakan untuk akses berbagai kegiatan selama di acara tadi. Jadi di kartu itu sudah ada barcode-nya yang bisa melihat seluruh rangkaian acara. Ada barcode dari baik, untuk kegiatan ini memang pihak kepolisian juga karena ini tamu negara, lalu juga pejabat penting dari negara juga hadir, diperkirakan hadir. Bapak Luhut kemungkinan hadir karena sudah untuk di Lancar, sudah ambil pesan hotel Lancar. Untuk keluarga Bapak Uskup nanti menginap di Wolwaku, Bapak Lori punya rumah, dan di Jalan Melaka. Ya. Jadi kira-kira itu saja informasi. Kalau ada pertanyaan, kemudian saya kembalikan dulu kepada pemerintah. Sebagaimana yang menjadi amanat dari Sang Gembala Agung Yesus Kristus Tuhan kita. Pemeliharaan kasih persaudaraan ini juga menjadi ucapan syukur kita bagi gereja dan juga bagi para bapak uskup terdahulu di Keuskupan Kalimantan. Demikian penyampaian resmi dari panitia pada kesempatan ini. Jika ada 1-2 pertanyaan pada kesempatan ini, kami perbolehkan. Bisa dilangsung. Soal tempat nanti akan dijelaskan oleh Romo Administrator dan Romo Sekretaris ya, pertanyaan soal tempat. Lalu soal akses untuk para wartawan, kami panitia nanti akan didiskusikan kembali soal mesti menyiapkan skor khusus ya, supaya wartawan tidak bebas begitu saja. Tetapi untuk hal yang bersifat media online bisa langsung menghubungi Komsos Puspam ini, karena mereka menjadi media resmi yang tinggal informasi selama hari Kamis. Ya, Komsos akan melakukan secara live sejak hari penjemputan sampai dengan hari habisan dan misa politika. Lalu pertanyaan mengenai soal keberagaman adat. Secara umum saya menggambarkan kepada kita, waktu acara penjemputan ini diberi kepercayaan kepada kebijakan ini, dan ini sudah pasti nuansa khas adat ini. Waktu misa tabisan itu nuansa adat kebijakan beda, dan misa pontifikal tanggal 3 itu nuansa untuk dari Nagito kebijakan Nagito kebijakan baik. Ini soal nuansa. Kita memang memprediksi bahwa akan begitu banyak umat yang membludak nanti ketika hari penjemputan dan juga hari tabisan dan misa politika. Kami memprediksi pada hari penjemputan itu sekitar 6.000 sampai 7.000 orang yang akan hadir dalam proses penjemputan, sampai dari jalan-jalan sampai dari sini. Dan untuk acara tabisan tanggal 2 itu prediksi sekitar 8.000 sampai 10.000. Ini prediksi. Tetapi panitia membatasi betul umat untuk tanggal 22 karena alasan soal tempat dan lain-lain. Karena itu paroki-paroki di seluruh Keuskupan Agung Ende yang diundang itu hanya 75 orang utusan dari paroki-paroki. Dan undangan sudah diedarkan ke semua paroki. Dari 75 orang itu nanti di dalamnya terangkum tokoh-tokoh, tokoh adat di situ, juga para donatur, juga umat Allah, pengurus-pengurus KUB, pengurus-pengurus lingkungan juga dilibatkan. Unsur-unsur itu diharapkan dilibatkan dalam proses merekrut atau membagi undangan itu, sehingga seperti apa diharapkan oleh Bapak Uskup bahwa semua umat mesti tersentuh, maka kita melibatkan semuanya. Juga termasuk pada hari penjemputan itu kelompok-kelompok kategorial paroki, kelompok-kelompok kategorial gereja itu dilibatkan untuk kegiatan itu. Saya rasa begitu saja, saya persilakan.
Kita berdoa agar kami juga mohon doa dari teman-teman para wartawan agar kita semua diberkati oleh Yang Maha Kuasa, kita bisa memperoleh kesehatan dan teman-teman juga diberkati dalam seluruh upaya menyampaikan seluruh hal baik kesehatan. Akhirnya terima kasih dan sampai jumpa.